sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tumben waras bacotnya. Prediksi Bung Towel Timnas Indonesia versus Uzbekistan, skuad Shin Tae-yong disebut punya peluang sebesar sekian persen. Perhatikan penjelasan Towel berikut ini. Sungguh mengharukan hingga publik mutlak terkejut. Erick Thohir ungkap mimpi timnas yang ingin terus terbang tinggi. Alhamdulillah ada kabar membahagiakan. Lakoni laga terakhir di Liga Inggris, Elkan Bagot berpotensi perkuat timnas Indonesia U23. Amazing, sungguh mengerikan profil dan harganya. Satu pemain Uzbekistan harganya lebih mahal dari skuad timnas U23 Indonesia. Siapakah pemain itu? Berikut penjelasannya. Semoga aman dan tidak ngawur asal-asalan. Wasit kontroversial asal Cina Shen Yinhao pimpin laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan. Semua mata dunia tahu bukan keberuntungan, statistik bungkam bacot yang nyinyir. Buktikan timnas Indonesia U23 layak menang atas Korea Selatan. Bismillah. Punya satu keuntungan, PSSI yakin timnas U23 Indonesia bisa kalahkan Uzbekistan. Berikut ini keuntungannya. Pertandingan sengit diwarnai kartu merah. Irak amankan tiket semifinal terakhir usai tundukan Nguyen Vietnam Raja Bacot. Usai timnya dipulangkan dengan memalukan, Hwang San-hong sebut timnas Indonesia menang karena dua hal ini, sempat singgung Shin Tae-yong. Arab Saudi kandas mengenaskan. Timnas Indonesia U23 lawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong bilang pernyataan mengejutkan seperti ini. Tumben waras bacotnya. Prediksi Bung Towel Timnas Indonesia versus Uzbekistan, skuad Shin Tae-yong disebut punya peluang sebesar sekian persen. Perhatikan penjelasan Towel berikut ini. Usai pulangkan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23, timnas Indonesia resmi kantongi tiket untuk laju ke semifinal. Di semifinal AFC U23 2024, Indonesia akan berhadapan langsung dengan Uzbekistan yang sebelumnya berhasil menyingkirkan Arab Saudi. Perjalanan timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024 ini disebut-sebut dramatis hingga bisa menembus babak semifinal. Bagaimana tidak, tiga raksasa Asia berhasil ditundukkan oleh tim Garuda Muda. Sebelum membagikan prediksinya, Bung Towel berharap bahwa timnas Indonesia tetap bersikap mentalitas underdog seperti saat bermain menghadapi Korsel. Dengan mentalitas underdog itulah, Garuda Muda bisa menikmati pertandingan tanpa beban dan permainan akan berkembang. Sementara ini prediksi sebelum pertandingan, maka komposisi peluangnya adalah 55-45, 55 Uzbekistan, 45 untuk Indonesia, ucap Bung Towel. Namun Bung Towel juga menekankan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang terbuka untuk bisa mengalahkan Uzbekistan, terlebih jika bisa bermain dengan level yang sama saat memulangkan Yordania dan Korea Selatan.
Bung Towel juga mengatakan timnas Indonesia perlu untuk mewaspadai salah satu pemain Uzbekistan dengan kualitas istimewa yaitu Jasurbek Jalolidinov dengan nomor punggung 10. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Sungguh mengharukan hingga publik mutlak terkejut. Erick Thohir ungkap mimpi timnas yang ingin terus terbang tinggi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan mimpi tim nasional Indonesia yang ingin terus terbang tinggi. Ini mimpi yang menjadi kenyataan, kita tidak bisa menghentikan mimpi, ucap Erick Thohir. Dengan sepak bola, kalau bisa lolos, kita bisa mengirimkan kontingen Indonesia terbesar sepanjang sejarah, kata Menteri BUMN itu. Pencapaian di Piala Asia U-Strip 23 2024 sekaligus membuka peluang timnas U23 Indonesia untuk tampil pada Olimpiade 2024 Paris. Lewat salah satu media terbesar di Timur Tengah, Al Jazeera, sosok Erick Thohir mendapat pujian di balik transformasi sepak bola tanah air. Al Jazeera menilai pengalaman Erick yang pernah memimpin Inter Milan menjadi berkah tersendiri bagi dunia si kulit bundar Indonesia. Bagi Erick Thohir, sepak bola Indonesia sejatinya punya potensi yang besar untuk berbicara di kancah internasional. Sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia, sepak bola Indonesia tentu punya potensi yang besar, tutur Erick Thohir. Selama ini kita seperti raksasa tidur dan butuh bangkit kembali. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya selalu terlibat dengan upaya restrukturisasi dan menyelamatkan klub dari kebangkrutan, ujar pria berusia 53 tahun itu. Erick menambahkan resep timnas U23 Indonesia gemilang di Piala Asia U-Strip 23 2024 adalah mental kuat dan pantang menyerah. Tim Garuda Muda memang berada di posisi terbawah dari 16 negara di Piala Asia U23, namun dalam waktu 2 kali 45 menit, apapun bisa terjadi. Apalagi dengan tekad dan nyali besar, ujarnya. And with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Alhamdulillah ada kabar membahagiakan. Lakoni laga terakhir di Liga Inggris, Elkan Bagot berpotensi perkuat timnas Indonesia U23. Elkan Bagot telah melakoni laga terakhirnya bersama Bristol Rovers di kasta ketiga Liga Inggris 2023-2024 atau League One. Selagi timnas Indonesia U23 memiliki 2 laga lagi di Piala Asia U23 2024. Elkan Bagot ini menjadi penampilan terakhirnya untuk Bristol dan dengan demikian dia tidak memiliki agenda apapun hingga masa pinjamannya dari Ipswich Town usai pada 30 Juni 2024 mendatang.
Hal ini mungkin terjadi jika Garuda Muda kalah di semifinal dari Uzbekistan dan juga kalah dalam play-off posisi ketiga kontra Jepang atau Irak. Dengan demikian, timnas Indonesia U23 harus tampil di play-off Olimpiade Paris 2024 kontra wakil Afrika, Guinea. Laga tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 9 Mei 2024. Dalam laga ini, timnas Indonesia U23 mungkin bisa memanggil Elkan Bagot karena skuad yang didaftarkan bisa jadi berbeda dengan Piala Asia U23 2024. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Amazing, sungguh mengerikan profil dan harganya. Satu pemain Uzbekistan harganya lebih mahal dari skuad timnas U23 Indonesia. Siapakah pemain itu? Berikut penjelasannya. Ada satu hal menarik yang muncul sebelum laga ini bergulir. Satu pemain Uzbekistan diketahui memiliki banderol harga lebih mahal dari seluruh skuad timnas U23 Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Abosbek Faizullahov. Pemain berusia 20 tahun tersebut memiliki karier yang cemerlang untuk seusianya. Sebelum terkenal seperti sekarang, ia sukses membawa Uzbekistan jadi juara Piala Asia U20 2023. Faizullahov juga terpilih sebagai pemain terbaik turnamen ini. Ia juga tampil saat Uzbekistan ditahan imbang timnas U20 Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong di laga terakhir fase grup. Usai tampil cemerlang di Piala Asia U20 2023, pemain yang berposisi sebagai winger dan gelandang serang direkrut oleh klub elit asal Rusia, CSKA Moskow. Faizullahov direkrut oleh CSKA Moskow pada awal musim 2023/2024 dengan kontrak 3 tahun. Faizullahov langsung jadi pilihan utama di skuad CSKA Moskow musim ini. Dirinya sukses mencatatkan 26 penampilan bersama CSKA Moskow di seluruh ajang musim ini. Catatan cemerlang itu membuatnya memiliki banderol harga lebih mahal dari seluruh skuad timnas U23 Indonesia. Dikutip dari Transfermarkt, Abosbek Faizullahov memiliki banderol harga senilai Rp86 miliar. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Semoga aman dan tidak ngawur asal-asalan. Wasit kontroversial asal Cina Shen Yinhao pimpin laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan. Wasit kontroversial asal Cina, Shen Yinhao, bakal memimpin laga antara timnas Indonesia U23 kontra Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024.
Kini Garuda Muda menatap Olimpiade Paris 2024 yang jaraknya hanya 1 langkah lagi dari kelolosan bagi mereka. Setiap wasit yang memimpin laga Timnas Indonesia U23 kini menjadi sorotan. Tak terkecuali Shen Yinhao, wasit asal Cina yang punya rekam jejak buruk dengan Timnas Indonesia U23. Pada saat itu masih U22 di SEA Games 2023. Banyak pemain yang ada di skuad pada saat ini merupakan bagian dari tim SEA Games di Kamboja pada Mei 2023 lalu, termasuk Hernando Ari, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan. Tak terkecuali Shen Yinhao, wasit asal Cina yang punya rekam jejak buruk dengan Timnas Indonesia U23. Pada saat itu masih U22 di SEA Games 2023. Yinhao memberikan penalti kepada Kamboja ketika dia menganggap Muhammad Ferrari melakukan pelanggaran terhadap pemain Kamboja. Padahal jika dilihat melalui tayangan ulang, pelanggaran yang dilakukan Ferrari itu terjadi di luar kotak penalti. Hanya saja sang pemain Kamboja jatuh di kotak penalti Indonesia. Beruntungnya, kiper Timnas Indonesia U22 Adi Satrio tampil brilian untuk menggagalkan penalti Lim Pisot. Dalam laga itu, Timnas Indonesia U22 berhasil menang dengan skor 2-1. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. Semua mata dunia tahu bukan keberuntungan statistik bungkam bacot yang nyinyir. Buktikan Timnas Indonesia U23 layak menang atas Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 membuktikan diri bahwa mereka memang layak meraih kemenangan atas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda berhasil mengklaim tiket ke semifinal berkat kemenangan lewat adu penalti dengan skor akhir 11-10. Tak hanya sekadar keberuntungan, Timnas Indonesia U23 sejatinya unggul dalam banyak aspek pada pertandingan ini dan seharusnya bisa memenangi laga tanpa adu penalti. Bahkan jika dilihat melalui statistik, justru Korsel yang beruntung karena bisa mendapatkan kesempatan mengubah keadaan melalui adu penalti. Dari sisi penguasaan bola, Indonesia unggul dengan catatan 53% dibandingkan Korea Selatan yang memiliki 47% penguasaan bola. Dengan penguasaan bola yang lebih dominan tersebut, menunjukkan bahwa pelatih Shin Tae-yong cukup berhasil menerapkan strategi permainan kolektif dengan operan pendek dari kaki ke kaki untuk meredam kecepatan para pemain Korsel. Akurasi umpan para pemain Timnas Indonesia U23 juga sangat baik dengan mencapai 81% dari 539 operan. Itu jauh lebih bagus dari Korsel dengan tingkat akurasi 79% dari 468 operan. Dengan penguasaan bola yang lebih dominan tersebut, menunjukkan bahwa pelatih Shin Tae-yong cukup berhasil menerapkan strategi permainan kolektif dengan operan pendek dari kaki ke kaki untuk meredam kecepatan para pemain Korsel. Akurasi umpan para pemain Timnas Indonesia U23 juga sangat baik dengan mencapai 81% dari 539 operan. Itu jauh lebih bagus dari Korsel dengan tingkat akurasi 79% dari 468 operan. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.
They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bismillah. Punya satu keuntungan, PSSI yakin timnas U23 Indonesia bisa kalahkan Uzbekistan. Berikut ini keuntungannya. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifah. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yakin timnas U23 Indonesia bisa mengalahkan Uzbekistan dalam pertandingan nanti. Kepada awak media, Arya Sinulinga mengatakan bahwa timnas U23 Indonesia mempunyai sebuah keuntungan sebelum melawan Uzbekistan. Keuntungan yang dimaksud itu adalah waktu istirahat. Adapun untuk Uzbekistan mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Internasional Khalifah Al Rayyan, Jumat. Arya Sinulinga berharap para pemain timnas U23 Indonesia bisa memaksimalkan waktu istirahat lebih untuk mengalahkan Uzbekistan. Kami mempunyai waktu istirahat yang beda 1 hari dengan Uzbekistan. Semoga itu menjadi kelebihan kami untuk recovery fisik dan bisa bermain sesuai taktik dari Coach Shin Tae-yong, kata Arya Sinulinga. Lebih lanjut, Arya Sinulinga percaya dengan strategi yang akan diturunkan Shin Tae-yong. Ia juga percaya pemain timnas U23 Indonesia tidak akan gentar menghadapi Uzbekistan yang belum terkalahkan sampai saat ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Pertandingan sengit diwarnai kartu merah. Irak amankan tiket semifinal terakhir usai tundukan Nguyen Vietnam Raja Bacot. Irak mendapatkan hadiah penalti usai Nihad Mohamed dijatuhkan oleh Quan Van Chuan di dalam kotak terlarang pada menit ke-60. Ali Jassim yang maju sebagai eksekutor sukses membuka keunggulan Irak meski tembakannya sempat dibaca oleh Quan Van Chuan. Usai tertinggal 1 gol, Vietnam menambah intensitas serangan ke jantung pertahanan Irak. Usaha Vietnam untuk memburu gol penyeimbang makin sulit usai Nguyen Man Hang menerima kartu merah atas aksinya menginjak pergelangan kaki Ali Jassim. Irak sempat mengancam lewat tembakan pemain pengganti Ridha Fadil pada menit ke-10 tetapi masih bisa ditepis oleh Quan Van Chuan. Irak mendapatkan penalti keduanya usai kiper Vietnam, Quan Van Chuan, melakukan kontak dengan Ridha Fadil di dalam kotak penalti pada menit ke-10. Namun wasit Ko Hyung Jin menganulir keputusan tersebut karena Ridha Fadil sudah berdiri di posisi offside terlebih dahulu. Dengan skor akhir tetap 1-0. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb.
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing. Usai timnya dipulangkan dengan memalukan, Hwang San-hong sebut timnas Indonesia menang karena dua hal ini sempat singgung Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U23 berhasil mengukir sejarah baru di Piala Asia U23 2024. Pada laga sengit Timnas Indonesia versus Korea Selatan yang berlangsung Jumat 26 April 2024, Indonesia berhasil membawa kemenangan. Hwang San-hong ungkap dua hal yang membuat Timnas Indonesia menang. Sumber Instagram @tekfa. Pelatih Korea Selatan Hwang San-hong langsung angkat bicara soal frustasinya menghadapi skuad Garuda Muda. Pelatih Korea Selatan itu menyebut Indonesia memiliki dua kekuatan sehingga bisa menang. Hwang San-hong menyebut timnas Indonesia menang karena adanya pelatih Shin Tae-yong. Sahabat lama Shin Tae-yong tersebut juga menyebut pemain naturalisasi menjadi salah satu kekuatan dalam kemenangan skuad Garuda Muda. Mereka bermain bagus karena Shin Tae-yong dan pemain naturalisasi, itulah kekuatan mereka, ujar Hwang San-hong. Tersingkirnya Korea Selatan dari kursi Piala Asia U23 menjadi kabar pahit untuk masyarakat negeri ginseng tersebut. Bahkan, media Korea Selatan Chosun menyebut kekalahan timnasnya itu sesuatu yang memalukan. Mereka kesal langkah timnas Korsel U23 dihentikan tim underdog seperti timnas Indonesia. Chosun menyebut tidak sepantasnya negara yang menempati peringkat 23 dunia kalah dari tim yang menduduki posisi 134 dunia. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Arab Saudi kandas mengenaskan. Timnas Indonesia U23 lawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong bilang pernyataan mengejutkan seperti ini. Shin Tae-yong meyakini Timnas Indonesia U23 bisa bersaing di semifinal Piala Asia U23 2024 nanti dengan Uzbekistan sebagai lawannya. Uzbekistan telah dipastikan bakal menjadi lawan Timnas Indonesia U23 pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di perempat final. Gol-gol dari Husain Norcav 45-2 dan Umar Ali Rahmonaliev 84 memastikan kemenangan The Young White Wolves di Stadion Internasional Khalifa. Dalam konferensi pers setelah laga tersebut, pelatih Shin Tae-yong telah mengatakan bahwa dirinya tidak takut berjumpa siapapun di antara calon lawannya, yaitu Uzbekistan dan Arab Saudi. Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia U23 mampu menghadapi siapapun karena sepak bola Indonesia tengah mengalami peningkatan tajam. Sepak bola Indonesia sedang bangkit, itu berkembang, dan sekarang saya percaya diri bahwa siapapun lawannya, kami bisa bersaing, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman AFC. Shin Tae-yong pun memberi peringatan kepada Uzbekistan bahwa timnas Indonesia U23 akan menjadi lawan yang berbahaya dan bahwa Garuda Muda akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mohon berhati-hati terhadap kami dan kami akan mencoba melakukan pekerjaan dengan baik, katanya.